Baik, teman-teman, selamat datang kembali di Daily GT Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta. Kita hari ini kedatangan bukan tamu ya. Hari ini saya tamunya katanya, Mas Oo. Ya, saya akan sebentar di coaching klinik ini akan menggantikan Mas Bayu sebagai pembawa acaranya. Oh, oke. Boleh kenalin diri dulu, Mas Oo. Saya Tria Putra Kurnia atau biasa oleh kawan-kawan dipanggil OO, Hah? rekan kerjanya Mas Bayu. Oke. Yang lebih sering di balik layar. Ya, teman-teman. Nah, sebelum saya memulai, tentunya teman-teman, ini oke. Mas Iqbal, satunya kameranya kenapa? Belum masih gua format. Oh, oke, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Ini juga sambil biasalah ya kita di. Memang beginilah teman-teman, kalau namanya broadcasting kan. Ada satu dua hal yang kita lupa gitu, nggak apa-apa. Sebelum kita memulai, teman-teman, saya mengingatkan selalu ya untuk mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu pertama adalah menggunakan masker. Lalu yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama yang lainnya, lalu menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi, teman-teman. Tuh. Oke, udah on record berarti? Sudah record Guys, semua? udah record semua? Oke, sip. Iya, jadi, nah dari situ saya serahkan kepada Mas Oo nih, panggilannya Mas Oo ya? Ya, Mas lebih, Triapurt ya? lebih simpel. Oke, kita mulai nih. Mas Bayu, seperti yang O tahu gitu ya, yang O tahu bahwa Mas Bayu itu sudah beberapa kali mulai bisnis Ya, dan skalanya lumayan besar gitu. iya. Kebetulan di antara kawan-kawan kan mungkin beberapa orang sudah mulai bisnis, termasuk Mas Bayu ya. Mas Bayu juga dalam membangun bisnisnya sudah beberapa bisnis dan tadi itu gitu berjalan panjang. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menjadi apa ya? Menjadi keresahan buat saya dan kawan-kawan juga beberapa membangun bisnis gitu. Cuma memang skalanya kecil dan mungkin masih konvensional. Konvensional itu sekarang ini maksudnya dalam term itu masih offline lah ya, belum memanfaatkan bisnis teknologi digital sekarang. Nah, dalam membangun bisnis itu sebenarnya Mas Bayu, jika bisnisnya sekarang sudah ada dan masih let's say merintis, baru berjalan mungkin belum sampai setahun. Oke. Bagaimana sih untuk kalau scale up itu terlalu jauh, bagaimana sih untuk menjaga kontinuitas bisnis ini dan tetap bertahan di era sekarang gitu? Ini dalam term bisnisnya Digital. masih offline ya, dalam era digital gitu. Maksudnya era digital ini sudah berjalan, tapi bisnis ini baru memulai dan belum merambah itu. Bagaimana gitu untuk bisa sampai di sana? Sebenarnya kan ya Mas O dan juga teman-teman, namanya bisnis itu skalanya bisa besar bisa kecil, tapi sebenarnya saya gini, prinsip saya adalah selalu bisnis itu apa yang dilakukan bisnis besar itu harus dilakukan bisnis kecil juga, tapi skalanya menyesuaikan Ya. tentunya. Jadi kita ngomongin branding, kalau bisnis besar gitu ya, brand-brand yang besar, kita yang kecil branding juga ya branding juga, Oke. tapi sesuai dengan skalanya. Kalau yang di sana brandingnya sampai wah ada paling ngomong kan kalau kita skala kan duit ya, biayanya misalnya 1 miliar hanya untuk branding, dan itu actually happen ya. Malah itu angkanya kecil kalau untuk perusahaan-perusahaan yang brandingnya luar biasa gitu ya. Kita kalau branding 1 juta aja misalnya gitu ya. Nah, branding lewat apa? Mereka lewat apa? Kita lihat. Mereka lewat TV mungkin nggak bisa kita tiru ya kan kalau lewat TV, karena biayanya udah ada pagernya duluan gitu ya di depan. Tapi sekarang kan banyak branding lewat internet, lewat digital. Nah, itu bisa banget tuh kita skalain gitu. Mereka biayanya sebulan misalnya 100 juta gitu. Kita 1 juta aja. Oke. 100.000 aja bahkan bisa. Nah, tapi harus kita lakukan juga. Jadi seringkali ya mungkin buat teman-teman, seringkali kita menganggap bisnis yang besar tuh nggak bisa kita contoh. Padahal bisa banget. Terlepas dari ukurannya apa. Nah, Mas Awal kan juga lagi bisnis. Ya, Adalah ya. merintis. Lagi mau merintis. Oke. Mau merintis. Bisnisnya apa, Mas? Kebetulan sekarang itu yang mau dicoba untuk dijalanin gitu ya, itu apa sih kalau boleh bilang bukan konveksi, tapi jasa sablon. Jasa Jasa sablon. sablon. Baik. Kita mencoba gitu, saya mencoba mengambil bagian di orang-orang yang membutuhkan kaos-kaos custom gitu, pengen desainnya sendiri gitu. Cuma Oke. memang saya baru ya berjalan mungkin sekitar 6-7 bulan sampai saat ini gitu.
Itu kan jasa ya. Jasa sablon. Satu hal juga teman-teman, jasa itu bukan berarti nggak bisa digital. Ya. Seringkali juga kan kita menganggapnya kalau di online kita cuma bisa jualan barang. Padahal bisa juga jualan jasa, tapi memang nggak lewat marketplace. Ya. Marketplace itu nggak bisa ya kita jualan jasa ya. Iya. Ada platformnya sendiri apa enggak? Saya justru kalau jasa itu seringkali lihat Facebook, Instagram Ya. itu menawarkannya. Jadi memang kalau jasa kan ya nggak terus jualan-jualan, banyak banget, lebih banyak soft sellingnya daripada produk. Oh iya. Itu yang bisa dilakukan. Nanti teman-teman akan dikontak langsung nomor HP-nya. Oke. Makanya jangan lupa ngasih nomor HP. Kontak Contoh, ya. nomor kontak contohnya gitu kalau jasa. Oke. Gitu. Nah, kalau misal tadi Mas Bayu sempat kan bilang apa yang dilakukan bisnis besar itu sudah selayaknya dilakukan juga oleh Semua bisnis bisnis. kecil. Iya. Walaupun secara secara besarannya itu berbeda, menyesuaikan dengan apa yang kita punya. Misal dari segi permodalan saja kan bisnis kecil mungkin tidak sebesar bisnis yang memang sudah established, sudah lama dan sudah sudah berjalan berproduksinya itu lama. Ya. Nah, bagaimana sih kayak sekarang kan kalau tadi Mas Bayu bilang branding, itu kan memang bagian dari bagaimana sebuah bisnis itu harus dibangun. Brand itu harus dibangun. Apa sih kalau misal kita budgetnya kecil nih, misal let's say budgetnya ya gue cuma punya 500.000 gitu dalam satu bulan untuk melakukan branding kepada bisnis saya dan brand saya. Dari 500.000 itu yang paling efektif kalau menurut Mas Bayu itu apa sih? Tergantung dari produknya. Jadi Kita contohkan saja produknya jasa saya. kalau di jasa ya, nomor satu saya pasti main ke digital. Jadi kalau buat teman-teman juga, kalau dananya sangat terbatas dalam artian di bawah 1 juta, itu pilihan kita nggak banyak. Ya kan, pilihan kita nggak banyak dan ngomongin efisiensinya akan jadi masalah. Itu dari dulu memang, bahkan sampai ada ilmunya kan istilahnya market penetration lah. Sorry, bukan market penetration, efisiensi, intinya efisiensi dan efektivitas dari pemasaran itu sering dipertanyakan, yang menjadi lebih krusial kalau dalam tim marketing gitu kan. Nah, dananya teman-teman terbatas, 500.000 ini untuk ngiklan, nggak cuman branding, apapun. Saya mesti ngapain nih, punyanya buat ngiklan 500.000, paling bagus adalah digital marketing. Kalau jasa malah enak, kita bukan malah enak ya, sebenarnya sama aja. Mainnya ke Facebook, let's say Facebook itu ternyata banyak Mas, jadi kita sering nggak tahu bahwa sering meremehkan. Jadi banyak, saya sendiri pun meremehkan dulunya sebelum tahu. Ternyata Facebook itu sangat efektif kalau kita menjual sesuatu. Oh, malah bisa buat jualan, selain makanya fungsi dia kan secara awalnya dia sosial media, tapi ketika untuk berjualan dia efektif. Iya, gitu. Ngiklanin di situ tuh luar biasa dibanding dengan yang lain. Ada angkanya, bahkan kita kan sebelumnya kan sempat sama Mas Rahmat ya. Itu sampai dibilang kira-kira 70% kalau ngomongin click through. Jadi ada iklan, lalu yang kena iklan itu mau ngeklik, itu 70%-nya dari Facebook yang mau ngeklik. Baru sisanya nanti baru Instagram, baru YouTube dulu gitu, baru ke mungkin TikTok let's say gitu ya. Ada macam-macam kan media sosial. Jadi malah sebenarnya Facebook tuh kalau ngiklan di situ termasuk yang efektif. Kalau produk kan kita sebenarnya salah ya, berjualannya bukan ngiklan ya. Berjualannya di Facebook salah. Jadi kalau lebih cocok kalau Facebook tuh kan jasa. Berjualan jasanya. Apa yang dijualnya itu jasa. Masalah ini kan sablon ya, atau konveksi atau pokoknya gitu, garment. Ini bukan jual garmentnya tapi sebenarnya jasanya. Saya menyediakan jasa orang yang ingin memesan kaos dengan desain yang mereka mau. Custom. Iya. Itu jasa kan sebenarnya. Nah, itu ada di Facebook. Cocoknya ya untuk iklan pertama itu ada di Facebook justru. Karena bukan berarti Instagramnya dicuekin, tentunya ada juga. Sorry teman-teman. Ya, jadi ada semua masing-masing ada fungsinya. Sorry Mas, nggak usah dulu ya. Nah, sorry ya teman-teman ya. Jadi saya punya prinsip, ada tiap media sosial atau tiap platform itu ada gunanya. Jadi kalau kita pakai Facebook itu adalah untuk ngiklan, advertising ya, actual advertising.
Kalau di Instagram itu lebih cocok adalah untuk branding. Ya. Oh, Instagram malah lebih untuk branding. Branding. Heeh. Berarti tidak berjualan. Lebih No, menceritakan brand saya. Iya, soft Oke. selling. Makanya yang brand yang bagus-bagus kalau Mas O lihat dari kita, makanya kenapa saya ngambil contoh brand yang besar. Mm-mm. Saya akan ngambil contoh brand besar walaupun brand saya kecil atau bisnis saya kecil karena Iya. mereka best practice banget Oke. gitu. Mereka nggak pernah jualan Mm-mm. ya, soft selling mereka di Instagram. Lalu kalau orang mau beli benar-benar transaksi ada di marketplace. Oke. Jadi setiap ini punya masing-masing, Oh, punya ada gunanya masing-masing. laman buat konversinya berbeda. Berbeda. Oh, iya. Kalaupun terjadi konversinya ada di Facebook, boleh bisa aja, cuman biasanya nggak gitu. Oke. Punya fungsi masing-masing. Oh, iya, Ini iya. kalau produk tapi kalau jasa sedikit berbeda kan ya. Oh, iya, iya. Transaksinya nggak bisa ada di marketplace sebagai satu Oh, contoh. berarti untuk tadi yang bisa dilakukan bisnis kecil, kita nggak bicara bisnis kecil deh, bisnis yang baru memulai dengan modalnya masih terbatas. Facebook itu bisa digunakan untuk beriklan ya. Nah, sekarang ini ada salah seorang Bapak Rahmat Hidayat. Ada pertanyaan nih Mas Bay. Bisa nggak sih bisnis tanpa modal? Kayaknya bisa ya, Konsepnya dibilang tanpa modal. tanpa modal. Tapi saya nggak pernah menganggap itu tanpa modal. Sebagai Iya. contohnya maksudnya adalah teman-teman pasti familiar dengan istilah dropshipper ya. Untuk Iya. alumni, teman-teman ini kan banyak alumni dan UKM. Alumni pasti familiar dengan istilah dropshipper, di mana kita jualin barang orang tanpa nyetok. Oke, Jadi kita nggak bayar modalnya. oke, Kan? ngerti. Betul. Kalau dibilang gitu nggak ada modal lah. Iya, karena skop pembicaraannya hanya sampai situ. Kalau mau jujur secara pribadi saya nganggapnya tetap ada modal, Ada modal, yaitu internet. internet, manpower. Internet, HP sebelum ke Oh manpower. iya, iya, iya. Itu bahkan internet dan HP minimal. Jadi Ada modalnya. kita kan tetap. mau melakukan bisnis ya teman-teman. Jadi apapun yang kita pakai untuk bisnis maka itu harus masuk ke dalam modal kita. akan dikuantifikasi sebagai modal. Iya. Apapun yang kita punya. Bahkan sampai misal tadi handphone, kuota internet, bahkan misal kendaraan bermotor untuk mengirim, untuk kemana gitu ya, untuk beraktivitas selama menjalankan bisnis itu Transport. dikuantifikasi sebagai modal. Harus. Berarti sebenarnya bisnis tanpa modal itu nggak ada. Kalau buat saya nggak ada. Nggak ada, karena apapun yang dilibatkan di dalamnya itu akan dikelompokkan sebagai modal. Iya. Bagaimanapun. Nah, itu kan aset. iya. Makanya kenapa kita nyebutnya aset pribadi. Iya. Gitu, bukan barang milik pribadi lagi. Itu Karena- menjadi aset. Karena itu juga teman-teman juga nggak ada salahnya itu dimasukin ke dalam laporan keuangan ya, dalam artian Oke. kita nilai gitu. Misalnya saya butuh HP-nya tadi buat bisnis let's say jualan gitu ya, Iya. terus ya butuh HP. Oke, tapi take in mind atau bahkan kita tulis dalam laporan keuangan saya beli HP ini untuk jualan. Oh. Dipakailah seperti itu. Oke. Nggak ada salahnya. Kenapa? Karena kita satu hal kita jadi harus punya goal juga. Betul. Jeleknya gini mas, saya mungkin sedikit, mungkin ada curhatnya kali. Iya, silakan. Kalau orang bisnis tanpa modal, Heeh, berarti nggak ngeluarin duit. betul. Kalau nggak ngeluarin duit, berarti nggak komitmen. Nggak komitmen. Dan mungkin juga jadi nggak terpacu dengan resiko-resiko yang kita punya ya. Exactly. Kalau saya spend beberapa rupiah gitu untuk 10.000 deh. sesuatu, Gitu. ketika saya anggap itu sebagai modal usaha, saya akan berpikiran Harus bagaimanapun balik modal dong. 10.000 ini kembali. Exactly. Tapi ketika saya tidak menganggap ini sebagai sebuah modal, bisnis itu tidak berjalan pun, silahkan. Iya. Iya. Oh, jadi saya nggak ada effort ya? Nggak ada. Nggak ada, secara psikisnya nggak ada dorongan untuk gimana bisnis ini berjalan dan menghasilkan revenue untuk saya sendiri. Iya. Oke. Gitu. Sampai Walaupun segitu ya? harus seperti itu teman-teman. Untuk pebisnis itu nggak bisa banget setengah-setengah. Walaupun buat uang kita terbatas, resource kita terbatas, bahkan waktu kita terbatas, harus diseriusin. Oke. Penyakitnya seringkali kurang komitmen. Yang mana nggak apa-apa, teman-teman mungkin banyak kerjaan yang lain, apalagi mungkin teman-teman masih kerja saat ini. Tapi begitu teman-teman decide mau bisnis, do the business. Jangan setengah-setengah. Walaupun duitnya terbatas, nggak apa-apa. Gitu. Oke, pertanyaannya adalah selanjutnya. Tadi kalau misal tadi kita harus ini ya, Mas Bay.
kalau masih bekerja kita punya waktunya sekian, berarti kita harus spend waktu itu seserius itu untuk bisnis kalau kita memilih untuk bisnis. Nah, sekarang kalau misal memang bisnis-bisnis ya, bisnis-bisnis kecil ya tadi yang cocok gitu untuk orang-orang yang waktunya belum banyak nih karena dia masih bekerja misal atau punya beberapa bisnis, let's say punya beberapa bisnis mau punya bisnis baru. Bisnis seperti apa sih yang layak dijalankan, misal seorang PNS misal dengan waktu kerjanya seorang karyawan pabrik atau apa bla bla bla. Saya pengen ikutan nih buat nambah penghasilan atau apa, bisnis seperti apa sih yang trennya sekarang gitu, kecil tapi bisa jalan dengan waktu yang nggak terlalu ribet. Selain dropshipper tadi. Mungkin jawaban saya lebih kepada satu, tergantung orangnya. Karena tergantung dari orang ini punya tenaganya seperti apa, semangatnya seperti apa, dan dedikasi dia terhadap bisnis kayak apa. Oh, harus lihat dirinya sendiri ya. Menurut itu dulu. Itu saya sukanya apa. Tapi secara umum mungkin saya malah menjawabnya jangan bisnis. Jangan bisnis malah. Mungkin lebih baik malah investasi. Investasi. Jadi goalnya apa sih? Karena kan gini Mas, kenapa kita mau ada orang yang mau kerja sambil bisnis? Iya. Karena mau duitnya. Benar, mau ada tambahan. Kalau maunya bukan duitnya, melainkan gue pingin punya bisnis as a boss, atau gue pingin merubah apalah, gue pingin punya resto. Tapi bukan soal gue pingin kaya dari resto. Tapi pengen punya gitu. Pengen punya resto. Gue pengen banget gitu. Misal kayak ibu saya itu cocok pemikiran seperti itu karena dia suka banget masak gitu. Pengen dia punya resto gitu ya. Gitu. Duitnya sekalian gitu. Nah ini beda soal. Dia baru bisa saya sarankan, nanti ada sarannya gitu ya. Tapi kalau intinya nyari duitnya doang, buat saya kurang cocok. Kenapa? Akhirnya teman-teman namanya kerja pasti ada waktu yang habis. Tergantung dari kerjaan teman-teman. Energinya pun kebagi. Exactly. Nah jadi selesai dari kerja, ya tentunya saya anggap teman-teman profesional, kerja profesional. Selesai kerja jam berapa, barulah bisa berbisnis. Yang tadi. Betul. Nah pertanyaan pertama harus dijawab dulu, seberapa besar tenaganya. Kalau bisa melakukan bisnisnya dengan baik, maka tenaganya luar biasa besar. Saya bilang luar biasa besar. Almost gimana ya, susah banget ya. Dari pengalaman saya ngeliat orang-orang ngejalanin lebih dari satu bidang itu butuh effort yang luar biasa. Sementara bisnis itu lebih berat daripada kerja. Kalau saya ngeliatnya gitu, terutama di mental. Kita modal ya kan kayak gitu. Nah kalau nggak bisa seperti itu, dedikasinya nggak sebesar itu, lebih baik teman-teman investasi. Kenapa? Ya dari investasi itu teman-teman bisa tetap dapat goalnya untuk dapat duit tadi gitu. Dan mungkin seriusin kerjaannya, lebih baik begitu. Jadi ya udah mendingan dipakai buat istirahat, besok kerja lagi. Jadi ada distinction antara kita tuh sebenarnya arahnya lebih cocok kemana Mas? Gitu. Mungkin buat saya adalah kita belah dulu antara orang-orang yang, karena nggak semua orang ternyata cocok buat bisnis. Benar. Jujur saya aja masih mempertanyakan gue ini cocok bisnis atau enggak. Walaupun dengan apa yang sudah Mas Bayu pernah bangun ya. Terlepas dari situ. Karena begitu ngomongin dedikasinya tadi, gitu. Dedikasi itu berbeda sekali. Kalau teman-teman akhirnya memang berniat untuk berbisnis, ini mungkin saran dari senior saya sendiri. Senior saya bahkan bilang ada istilahnya bakar kapalnya. Bakar kapalnya. Gimana tuh? Jadi kita pergi satu pulau ini adalah dunia bisnis. Kapalnya adalah ya modal kita selama ini atau perjalanan kita selama ini. Mungkin kerja dulu, gitu kan ya, agar biar bisa dapat modal. Gimana caranya? Itu dibakar semua. Jadi biar nggak bisa kabur dari pulau itu. Untuk orang-orang yang ya udah gue bakal di sini aja dengan begitu semuanya. Dengan begitu dia mau nggak mau ada di pulau itu. Kalau lu nggak cari makan di pulau itu, lu mati. Ya. Kalau lu nggak niat bisnis, lu mati. Istilahnya gagal bisnis. Jadi dedikasi penuhnya tuh ada di situ. Jadi dibuat kita tuh ada di kondisi yang bagaimanapun kamu harus menjalankan bisnis ini sampai selesai. Minimal menyelesaikan apa yang dimulai, dan tadi bisnis itu diharapkan berkembang dan sebagainya. Nah, berarti ini mungkin dari tadi ya, ketika pertanyaan pertama adalah bagaimana sih dari bisnis kecil lalu membranding dirinya, misal scale up lalu bertahan, lalu sekarang sudah sampai di
bagaimana sih orang-orang ketika harus pengen memulai bisnis, ternyata itu kan dikembalikan lagi ya ke orangnya. Anda mampu atau tidak, mau komitmen atau tidak. Dan ternyata banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk apa namanya? Jangan maksa sebenarnya. Iya, jangan dipaksa, harus tahu ini kekuatan diri sendiri sampai mana gitu kan berarti. Tapi kalau memang dedikasi, maka dedikasi gitu ya. Bener-bener. Jadi begitu kita memang niat ya udah lo mendingan full on Iya. bisnisnya. Nah, berarti ketika semuanya udah berjalan nih Mas Bay. Kadang kan kita ini sih saya ngelihat beberapa kawan itu kayak bisnis ini berjalan, tapi terlihat kayak mati suri. Ya. Dia sudah melakukan banyak nih gitu, kayak udah spend ini, spend itu buat modal, misal tambah alat, tambah manpower, sampai mencoba pindah tempat beberapa kali, tapi dengan bisnis yang sama. Oke. Kapan sih gitu? Tapi tadi ternyata bisnisnya itu kok gitu-gitu aja, malah kadang turun banget, lalu naik juga nggak seberapa, balik modal masih lama lah gitu. Kapan sih bisnis itu layak dikatakan ini layak untuk dijalankan terus, atau kayaknya udahan aja deh? Kapan? Apa ada hitungannya? Apa ada faktor-faktor pertimbangannya? Ketika kita udah terlanjur nih bisnis ini udah jalanin, tapi kok gitu-gitu aja? Ini dari pengalaman saya dulu waktu di resto ya. Iya. Saya tutup itu, saya merasa telat tutupnya. Sebenarnya sih saya minta untuk tutup dulu. Jadi istilahnya setelah setahun saya mau tutup, tapi partner pada nggak mau, karena mau memperjuangkan. Saya nggak nyalain mereka, saya pun salah karena nggak bisa menyampaikan pesannya dengan baik lah, gampangnya gitu. Mereka jadi nggak nangkep. Tapi kelamaan 3 bulan. Nah, asumsi waktu itu kenapa saya mau tutup, karena jadi gini, perhitungannya sudah mulai loss. Sudah mulai loss. Sudah mulai loss. Jadi kita kan sewa tempat. Ya, waktu saya di resto itu saya sewa tempat lumayan mahal. Tempatnya karena gede. Lalu pakai data di bulan sebelumnya. Nah, itu satu hal juga buat teman-teman harus punya data ya. Jadi data itu kita ini ya buat forecasting mungkin. Iya. Gitu. Nah, forecastingnya arahnya kemana, Mas? Iya. Gitu, mungkin kalau Mas Awal langsung sebut forecasting, saya langsung sebut forecastingnya arahnya kemana. Jadi perkiraan ya teman-teman. Misalnya hari ini kejual bulan ini omset 10 juta, nggak usah profit ya. Misalnya omset 10 juta, bulan depan 20, lalu 30, 40. Nah, ini berarti forecastingnya gampang. 10 juta. Jadi kita perkirakan, oh bulan depan berapa? Bulan ini berapa? 50. Ya berarti bulan depan 60 lah. Gitu. Sederhananya. Sederhananya, dan itu asumsinya banyak. Asumsi yang kita lakukan sekarang itu memang sudah benar dan stay as it is. Pasar nggak selalu seperti itu. Ya kan, macam-macam. Tapi forecasting itu sebenarnya intinya kayak gitu. Jadi kita memperkirakan ke depan. Nah, saya forecasting dari data setahun itu bentuknya naik turun. Nah, saya melihat turun ini saya anggap nggak bisa naik lagi. Jadi saya pengen tutup, mumpung kita masih punya aset. Jadi paling nggak kita tutup bisa pesta sedikit lah. Pesta perpisahan kan gitu ya. Tapi partner pada nggak mau. Toh kita masih punya uang, berarti masih punya tenaga, masih punya resource. Itu untuk pemasaran lagi, mungkin kurang pemasarannya. Oh, kita bikin apa, menu baru kali. Pokoknya masih punya resource, jadi dipakai untuk memperjuangkan. Ternyata salah. Jadi kalau udah turun, teman-teman harus lihat ini turunnya bakal bisa naik apa enggak. Gitu ya. Jadi jangan terus, oh ini sempat naik terus udah turun, oh ini nggak bakal ini lagi. Belum, bukan begitu. Ini turunnya udah udah 3 bulan tuh turun terus. Itu jadi masalah. Apa berarti ada jangka waktu tertentu kah? Kayak misalnya, kita hitung deh, misal dari penurunan yang berturut-turut, apakah dia kayak coba kita hitung berapa bulan ke depan, atau kayak feeling aja gitu, wah udah loss mulu nih, yaudah deh out aja. Tentunya nggak feeling, ada feelingnya tapi feeling berbasis data gitu. Iya pasti kan kayak turun sekian gitu, misal dalam bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga turun terus gitu. Nah ini tergantung sebenarnya, mungkin kaitannya sama apa ya, kita balik modal kapan. Jadi kalau di resto mungkin biar teman-teman tahu, saya selalu punya target tuh 1 tahun. 1 tahun atau lebih cepat ya tentunya. Ya, kalau resto nggak balik 1 tahun, ini berarti kita make a mistake. Gitu. Kalau jauh dari 1 tahun, maka ini sebenarnya hoki kita masih hidup gitu ya istilahnya. Nah, saya lihat nih setelah 6 bulan saya mulai turun.
Contohnya ini angkanya nggak tepat ya, saya lupa kalau mau angka tepatnya sih. Setelah 6 bulan tuh mulai turun, lalu nggak pernah naik lagi. Jadi setengah tahun terakhirnya itu turun terus. Maka balik modalnya makin jauh. Di saat saya melihat itu, memang saya nggak ngitung, tapi kalau mau diperkirakan mungkin kalaupun kita balik modal itu mungkin 2 tahun. Akhirnya masuk ke 2 tahun, berarti udah gagal. Saya udah dim ini nggak bagus. Tapi di 3 bulan terakhir itu sampai negatif. Ini udah berarti nggak mungkin untuk balik modal. Kalau sampai negatif itu makin jauh karena balik modalnya. Kalau kita forecast karena 6 bulan forecast sudah make sense, maka kita nggak mungkin naik, turun. Bener. Ternyata di 3 bulan terakhir itu divalidasi bahwa dia sampai negatif. Jadi itu udah nggak mungkin. Seharusnya saya tutup. Jadi akhirnya nggak tutup, tapi nggak tutup, maka sama kita benar-benar tanpa aset. Itu hilang. Jadi bisnisnya gagal total. Padahal seharusnya masih bisa di save. Paling nggak kita tutup bisnis tapi duit kita nggak terus zero. Gitu. Emang sama-sama kalah, tapi kalahnya masih mending gitu loh. Karena masih ada yang bisa diambil lah. Mungkin kalau dari di akuntansi biasanya masih ada nilai ekonomis nih, nilai istilahnya sedikit ya, kita paling nggak bisa ada duitnya. Ini mungkin untuk bisnis berikutnya kan bisa jadi. Untuk bikin ini ya. Berarti sebenarnya tadi ya, sebagai pengusaha yang membangun bisnis atau tadi bisnis baru yang baru merintis, hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan ya. Kayak walaupun sekecil apapun bisnis yang dibangun, itu data per bulannya, kayak progresnya segala macam itu harus tetap di-keep untuk ngelihat sebenarnya bisnis ini berkembang nggak sih? Tentu. Atau menjadi benchmarking apa yang salah, apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Makanya bond tuh disimpan. Sampai segitu Mas Boy? Bond simpan. Walaupun habis itu pudar gitu ya setelah 6 bulan, saya tetap menyimpan bondnya. In case, nggak tahu sebenarnya sih itu hoarding ya, maksudnya kayak nggak perlu sih. Yang penting per bulan kita catat. Jadi kita minimal gitu, per bulan kita catat omsetnya berapa, pengeluaran berapa, masuk dan keluar berapa. Intinya itu. Oke. Ada pertanyaan nggak Mas ngomong-ngomong? Mati layarnya Mas Bay. Iya saya lupa ini kan. Oke. Teman-teman mungkin. Pasti kan ngobrol ya. Iya. Nah ini ada Mas Rahmat Hidayat. Ini nih. Tadi kan setelah pertanyaan yang pertama kan, bisa nggak sih bisnis tanpa modal, kan tadi udah tuh ya Mas Rahmat udah dikabarkan bahwa sebenarnya bisnis tanpa modal itu tidak ada gitu. Yang ada adalah tadi modal-modal yang sebenarnya kita libatkan dari diri kita sendiri itu seharusnya sudah dianggap sebagai modal. Berarti minimal sudah terjawab lah ya. Bisa nggak sih bisnis tanpa modal? Nggak ada. Tapi mungkin modal yang selama ini kita anggap sebagai uang melulu itu bukan itu, tapi tenaga pun bisa dianggap sebagai modal gitu. Selanjutnya sebenarnya ada 2 nih pertanyaan dari Pak Rahmat Hidayat nih. Satu. Yang pertama, itu maksud dari campaign media sosial tuh apa sih? Iklan yang media pertama. Sosial. Itu sebutan aja sih, istilah aja lah. Biasa ya teman-teman, mungkin kalau belum familiar dalam dunia bisnis banyak. Ini sebenarnya dunia pemasaran, dunia marketing. Campaign intinya iklan. Berarti secara sederhana campaign itu iklan. Tapi ada jangka waktunya. Nah kan kalau kita ngiklan di digital marketing, itu pasti ada jangka waktunya. Emang begitu. Jadi settingnya udah nggak bisa cuman pasang sekali, gitu ya. Istilahnya saya mau pasang poster jebret gitu, kan biayanya bayar sekali gitu. Itu ya sebenarnya dalam dunia tradisional pun tetap dihitung campaign juga sih. Nah, ini masih berkaitan nih dengan pertanyaannya Mas Rahmat. Intinya iklan ya? Iya, ini masih yang iklan. Pertanyaan selanjutnya nanti setelah ini. Kira-kira Mas Bay, beriklan itu cukup hanya sekali atau harus dilakukan secara reguler? Reguler. Misal seminggu sekali. Kalau namanya atau tematik. Frekuensinya. Iya, frekuensinya itu gitu maksudnya. Tematik. Maksudnya misal ternyata ada kita mau mengkampanyekannya cuma ketika ada produk baru, ketika ada promo gitu ya. Atau memang kita lakukan ada frekuensinya. Pokoknya kita akan beriklan 1 bulan 2 kali, misal di minggu pertama, minggu kedua, atau bahkan setiap hari. Itu sebenarnya beriklan itu bisa cuma sekali atau harus reguler? Harus reguler.
Oh, itu wajib. Jadi yang paling ideal adalah kita reguler dan ada tematiknya. Bahasa tadi tematik ya. Jadi ada event misalnya. Iya, ada. Bentar lagi 17-an. Itu Iya. wajib teman-teman harus ngepost sesuatu minimal. Kita nggak terus hard selling, tapi bentuknya soft selling aja Iya. gitu ya. Cuman ikutan merayakan aja lah misalnya. Nah, itu tetap, tapi regulernya pun tetap jalan. Kenapa sih harus reguler? Mas Oo, kalau saya kasih tahu satu brand sekali, besok lupa. Oke. Maka besok saya harus ngingetin lagi. Oke. Kalau saya mau ngingetin Mas Oo, gitu. Misalnya kita ngambil brand, saya taunya produk IT yang Mas nggak tahu apa ya. Apa Kalau Razer tahu pasti. Ya. tahu. Saya biasa ngambil Razer soalnya. Teman-teman ada usulan? Misalnya gini deh, Corsair. Tahu. Corsair tahu. Susah juga. Karena kita mainnya sama mungkin. Kita mainnya di sama. komputer. Iya. Oh, oke. Brand anime figure. Mungkin Itu Mas mungkin nggak tahu. Iya, Koto- tahu. Misalnya Kotobukiya, Iya. terkenal. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke, besok saya tanya lagi Mas masih ingat apa enggak? Belum tentu. Bisa jadi iya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Makanya kenapa harus reguler? Oke. Beriklan itu berarti kenapa harus reguler tadi mungkin untuk mengingatkan ya bahwa brand ini tadi ya dekat dengan Anda bisa cari solusi dari brand ini gitu. Contohnya gitu. Ya, jadi dan juga ini baru ngomongin nama brandnya doang, Mas. Iya. Nama brandnya aja besok bisa lupa. Gimana nilai Jaraknya, satu brand, nilai. Oke. harganya berapa? Nilai dari harga itu beda. Iya. Kita bilang misalnya apa ya? Laptop 10 juta tuh mahal. Oke. Tapi kalau laptop ROG itu laptop gaming 10 juta, wah itu lumayan murah. Kok bisa beda? Oke. Nyebutnya karena yang satu dinilai sebagai yang lebih tinggi lah, gampangnya gitu. Nilainya lebih tinggi. Ya. Itu value pricing. Value gitu. price-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi dianggap itu harganya make sense. Ini udah hal yang lebih kompleks daripada sekedar nama brandnya. Iya. Gitu. Berarti tadi ya mengiklankan itu kenapa harus reguler? Karena ada kemungkinan orang pertama lupa. Ya. Terus karena perkembangan konten, informasi sosial media atau iklan yang lainnya juga cepat, Iya. kita brand yang kita punya misal tidak diiklankan, itu akan Dilupain. tertumpuk Betul. oleh Brand brand lain. yang sama, misal sama dan menawarkan solusi yang sama pula gitu. Yang lebih bagus apalagi. Bahkan yang lebih bagus. Apalagi kalau udah sampai lebih bagus. Iya, oke. Berarti beriklan itu memang seharusnya dilakukan reguler. Itu mutlak. Saya boleh bilang itu mutlak ya. Ya. Mutlak karena tadi ketika tidak dilakukan itu akan menjadi resiko bagi brand saya sendiri. Iya. Resikonya adalah tertumpuk Pertanyaannya oleh brand nih, lain. Mas, kita pasti tahu brand-brand mobil ya. Apapun itu yang dijual di Indonesia cenderung nggak ada yang baru terus antah berantah sih gitu ya. Brand-brand Jepang deh, Honda, Toyota. Mereka kita juga ingat. Iya. Kalau mau ditanya, Mas mau beli, saya ditanya gitu, Bay mau beli mobil gak? Mau, mereknya apa, Honda gak? Gitu ya. Itu sampai ngomong kayak gitu. Tapi mereka masih ngiklan ke saya juga spesifik gitu ya. Karena kan digital marketing bisa spesifik ke orang ya. Oke. Mereka ngiklan ke saya juga tetap. Kenapa? Just in case si Bayu tiba-tiba kepikir kayaknya Toyota aja deh gitu. Atau sekarang saya lagi pakai Suzuki gitu ya. Gara-gara pakai Suzuki jangan-jangan kalau beli mobil baru nggak mau Honda lagi nih misalnya. Gitu ya. Mereka akhirnya harus tetap harus tetap ngiklanin ke saya. Gitu. Jadi it doesn't matter. Mau udah berhasil tetap keluar. Jadi teman-teman juga jangan dianggap branding itu setelah kita lakukan iklan udah beres. Oke. Malah lebih baik kalau teman-teman kayak gitu ya, duitnya banyak, apalagi dananya besar, kita ngiklanin wah besar-besaran. Daripada gitu saya lebih memilih konstan tapi pelan dikit-dikit. Oke, berarti kayak misal beriklannya nggak usah besar-besar, Tapi rutin. Kayak misal saya punya satu yang harus saya iklankan nih. Mungkin di waktu tertentu gitu bisa saja gitu ya untuk wah saya harus cepat menyampaikan ini ke audiens saya yang lebih luas. Iya. Maka saya spend uang lebih besar gitu ya di situ. Tapi yang lebih efektif sebenarnya dalam membangun branding adalah regulernya, Iya. rutinnya, repetisinya. Gitu. Setiap hari atau ada jeda? Kalau bisa setiap hari. Oke. Gitu. Kok istilah gini, semakin sering maka juga semakin bagus. Tapi
efektivitasnya meningkat, efisiensinya yang dipertanyakan. Kemudian, Efisien atau tidak? kalau Uangnya efektif, jelas Dia tiap akan hari. efektif karena akan tadi mencapai audiens yang lebih luas, tapi belum tentu efisien. Mm-mm. Oh, mengerti. Oke, nih Mas Bay. Kalau berarti tadi itu bicara campaign media sosial sudah terjawab ya. Ini ada lagi nih sebenarnya dari Mas Boleh. Rahmat ini. Mungkin semua pertanyaan dulu dijawab lah ya. Ini Baru kita ada tadi, gimana cara menemukan bisnis yang cocok? Mungkin tadi itu ya, masih berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Gimana sih saya dalam memulai bisnis itu mulai sama bisnis diri- apa gitu? sama diri Iya. si bisnisnya. Selain itu apa kira-kira? Menemukan bisnis yang cocok nih buat saya. Saya misal Yang seorang kita kenal. pekerja gitu. Yang Yang paling- kita kenal, Yang paling gampang adalah bidangnya yang kita kenal. yang kita sering, yang kita sudah tahu gitu ya. Iya. Jadi antara udah tahu atau kita akan tahu. Jadi misalnya teman-teman memang ada kesempatan bisnis sesuatu gitu ya. Misalnya tadi Mas O kan nggak kenal anime figur. Betul. Terus saya nawarin Mas O untuk bisnis ini yuk, duitnya Iya. lumayan gitu. Mas O punya nggak dedikasinya untuk mengenal bisnis tersebut? Oke. Gitu. Karena ini wajib. Kenapa wajib? Kalau nggak kenal kita nggak tahu di mana benar di mana salah. Mhm. Itu baru ngomong yang very basic. Sebentar salahnya nanti ngomong soal wah pengeluarannya ada di mana aja, belum lagi biaya lain-lain. Kalau ngomong keuangan selalu ada biaya lain-lain. Kalau saya di kuliner karena udah mengenal, saya udah tahu biaya lain-lainnya apa aja. Ya. Dan itu yang normal sama yang nggak normal juga ada. Ya, yang kayak gini-gini, yang kita suka nggak tahu. Terus nanti akan ketemu masalah Mas. Contohnya kuliner itu ternyata ada masalah. Walaupun resep udah kita tempel di tembok nih Oh contohnya. iya. Udah kita tempel di tembok, chef atau kokinya udah dikasih tahu bahwa ikutin ini aja, timbangan ya, pakai timbangan. Ternyata masih bisa berubah rasa sedikit. Oke. Ini ternyata jadi masalah. Nah ini hal yang teman-teman nggak mungkin tahu kalau nggak kenal, gitu. Sebagai salah satu contohnya. Jadi jangan masuk ke bisnis yang kita nggak tahu atau kita nggak mau tahu. Yang kita tahu aja. Mulai dari hobi bisa, mulai dari yang selama ini kita pakai bisa. Contohnya, saya selalu ngasih contoh kalau di kelas kan, kita mandi pakai sampo. Ya, samponya ya kita jangan jualan sampo yang nggak kita pakai. Misalnya kan saya nggak mungkin dong saya pakai sampo perawatan wanita gitu ya. Kalau sampo wanita kadang-kadang saya pakai gitu. Soalnya halus. Ya kan? Tapi kalau yang sampai spesifik perawatan gitu yang premium apalagi yang pokoknya anti, saya nggak tahu deh bikin kinclong atau gimana. Saya nggak mungkin tahu. Jadi jangan jualan yang itu. Jualan aja yang kita pakai. Contohnya. Jadi yang kita kenal. Contohnya. Itu yang paling mudah lah ya dalam kayak ketika saya mau menemukan bisnis apa sih yang cocok untuk saya sendiri, dimulai dari tadi ya. Kira-kira saya ini yang paling dekat terhadap apa sih dan yang saya mau nggak saya mempelajari itu ketika saya sudah memulai bisnis itu. Mungkin teman-teman susah ya kalau ngomong dari hobi, kadang-kadang ada yang nggak punya. Saya kadang-kadang ketemu orang yang kalau tanya hobinya bingung. Makanya tadi bilang sehari-harinya ngapain. Pasti ada yang dia sering lakukan atau dia banyak interaksi. Misalnya juga kita kan suka minum kopi ya, Mas Oo. Kopi, jualan kopi. Yang paling dekat misalnya kan? Gitu ya, misalnya kita jualan kopi, punya duit lebih banyak, bikin coffee shop. Tambah besar. Jadi scale up tadi ya. Jadi mulainya dari yang kecil. Kenapa harus yang kita sering? Selain kita akan belajar, kita juga kalau kena halangan rintangan, kayak lagu anime. Kalau kena halangan rintangan, kita mau melewatinya. Kalau Mas O bayangin saya disuruh jual produk yang saya nggak mau deh intinya ya. Itu kena halangan, repot ya gitu. Iya. Jadi bete. Ini kan halangan yang kita sebenarnya nggak butuh. Kalau sesuatu yang saya minat, misalnya saya jualan laptop gitu ya. Wah ternyata pengirimannya mungkin pengirimannya harus tebel gitu. Kena lah masalah. Kita akhirnya harus boncos karena balikin nilai laptopnya hilang karena rusak di jalan. Karena saya minat dengan produknya itu sendiri, saya masih kayak ya udahlah ya, nggak apa berikutnya masih bisa kejual kok. Masih ada seperti itu. Lalu juga ini laptop yang rusak gimana? Saya sendiri make, ya udah gue pakai aja. Gitu. Masih ada ya. Tapi kalau udah nggak saya pakai sama sekali gitu, misalnya saya jualan sepatu hak wanita gitu ya, hak tinggi wanita. Ini rusak, terus gimana? Ya buang. Oh iya, malah nggak jadi apa-apa. Iya, bete ya. Istilahnya dari situ aja kelihatan. Oke. Kayaknya udah nggak ada meneni Mas Rahmat, udah. Kayaknya itu udah pertanyaan ya? terakhir. Yang terakhir ada? Oh enggak, maksudnya yang tadi itu pertanyaan terakhir gitu kan. Berarti kalau boleh dibilang tadi ya di sesi sore ini dari bagaimana memulai bisnis,
dari tadi ya memilih kalau misal dirunut, walaupun tadi pertanyaannya Mas Rahmat itu terakhir bagaimana memilih bisnis yang cocok, Iya. padahal itu kalau dirunut menjadi awal ya dalam bangun bisnis. Iya, nomor satu itu dulu Lalu sih. dilanjut dengan tadi bagaimana sih bisnis itu dijalankan, bagaimana beriklan, bagaimana tadi ya mengelola bisnis sampai bisnis ini kayaknya udah nggak bisa dijalanin lagi lah. Contohnya, Ibaratnya ya. kita menghitung bagaimana sebuah bisnis ini masih layak atau tidak. Mungkin yang biar lebih enak ya, karena ada konotasinya negatif banget gitu ya, istilahnya kan kita Iya, iya. ini ntar tutupnya kapan gitu. Heeh. Kebalikannya juga Mas, kalau kita forecastingnya juga tinggi banget, Iya. itu kayak tadi 10, 20, 30, 40 juta gitu tuh. Wah, ini enak banget nih. Teman-teman juga harus mikir untuk ekspansi. Iya. Gitu. Itu Jadi langkah yang ketika bisa dilakukan. pertanyaan ya. berikutnya, kalau nggak gagal mereka berhasil. Kalau berhasil gimana biar lebih berhasilnya? Oh, iya. Ya kan sering ditanya, saya kadang-kadang ada ini kapan ya saya mau buka cabang tuh tepatnya kapan? Sampai duitnya punya, benar. ya kan sampai duitnya punya atau sekarang aja. Iya. Belum punya pun kita jalan aja karena timingnya lagi bagus contohnya. Nah, itu juga kebalikannya. Oke. Gitu. Biar lebih enak ya. teman-teman. Benar. Iya, jadi selalu kayak ini kan tadi saya tuh mikirnya bagaimana ketika worst case. Nah, Ya. ternyata ada selalu ini ya. Maksudnya kondisi terbaiknya pun harus diperhitungkan. Nah, Tentunya teman-teman kalau mau berbisnis jangan datang dengan worst case. iya, datanglah dengan harapan, Harapan. dengan bagaimanapun saya harus perjuangkan. Itu nggak pede kalau kita datang Iya. udah worst case. Kalau nggak pede ngapain jualan gitu ya, ngapain bisnis itu. Nah, Mas Bay, ini sepertinya waktu menunjukkan kayak udah seperti biasa gitu ya, 30 menit sebenarnya dan akan melebih gitu. Nah, ini 40 lebih. Oh iya, 40 lebih. Apa? Nah, ini waktunya saya kembalikan ke Mas Bayu. Oke, sip ya. Tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman, thank you. Hari ini memang special edition ya. Karena narasumbernya saya, maka saya membutuhkan host. Kemarin Mas Oo ini bilang, saya kayak bisa deh jadi MC gitu ya. Saya bilang, oh silakan, ayo gitu kan. Kebetulan nih, saya lagi mikir ya kan ya. Ya teman-teman feedbacknya boleh ya, ini cocok apa enggak? Soalnya kalau oke, saya tarik terus nih. Gitu teman-teman. Oke, thank you teman-teman atas keikutsertaannya di Daily GT Coaching Clinic hari ini. Tenang aja, besok masih ada. Dan juga minggu-minggu berikutnya kita pun masih berjalan ya. Tentunya sebelum saya mengakhiri ada iklan dulu ya, teman-teman. Kita di GT sedang membuka juga namanya kelas sertifikasi. Sertifikasi yang saat ini kami buka adalah pemasaran daring atau digital marketing ya. Nanti linknya, oke, saya kadang-kadang suka lupa ya, tapi tentunya linknya akan kita taruh untuk teman-teman yang live di Telegram ya, karena kita live di Telegram nih teman-teman yang di YouTube. Halo. Kita live di Telegram, linknya ada di description videonya. Untuk teman-teman yang di YouTube mau join, silakan diklik linknya. Untuk kelas sertifikasi pemasarannya juga insya Allah nanti akan saya taruh di description videonya. Jadi silakan diklik untuk lihat-lihat dulu, boleh. Kita membuka kelas ada yang reguler, yaitu jamnya jam kerja begini ya. Jam kerja. Ini terbuka teman-teman, nggak harus offline ya, karena online pun bisa gitu kelas sertifikasinya. Lalu juga ada pemasaran ini kelasnya kelas malam ya. Kita sudah membuka juga untuk kelas malam. Teman-teman mungkin nggak sempat kalau jam kerja gitu, boleh silakan. Ada juga kelas weekend. Nah teman-teman silakan memilih. Nah itu nanti juga ada linknya, akan saya letakkan di YouTube di description videonya. Sebelum mengakhiri, saya mengingatkan kembali teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu 5M. Pertama, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Mas Oo, thank you sudah jadi host saya hari ini. Berikutnya masih oke? Oke. Tuh kan ya teman-teman ya. Diingat ya teman-teman. Jadi nanti kalau narsumnya saya lagi, kalau kita special edition lagi gitu ya, berarti kita ke Mas Oo lagi nih ceritainnya. Oke, teman-teman, thank you dan see you tomorrow. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.